menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi asli dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Hanya karena saling lirik, seorang pemuda di Semarang menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia. Abdul Haris dan Suko Sutrisno menjalani proses pemeriksaan di Polda Jawa Timur selama 12 jam sebagai tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Aksi pengeroyokan hingga berujung maut terjadi di kota Semarang. Seorang pemuda tewas dikeroyok hanya gara-gara saling lirik. Polisi berhasil meringkus 6 pelaku pengeroyokan tersebut. Korban tewas diketahui bernama Ikhrom Tahinardi, 20 tahun, warga Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Aksi pengeroyokan terjadi di depan Kafe Pandawa, Jalan Medoho, Kota Semarang pada Minggu dini hari lalu. Polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka pengeroyokan. Mereka masing-masing Dito Bondan Putra, Rizky Aditya, Ivan Heriansyah, Bayu Mulya, Hagioga, dan Ivan Budi. Peristiwa pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal bermula ketika dua kelompok pemuda yang bertemu dan berselisih pandang di sebuah kafe di Jalan Medoho Raya. Tidak terima dengan kondisi tersebut, kedua kelompok itu kemudian saling kejar. Korban pun menjadi sasaran pengeroyokan setelah tertinggal rekan-rekannya di saat kabur lantaran kalah jumlah dan dilempar batu oleh kelompok pelaku. Di depan Pandawa itu, Pak, teman-teman nongkrong, Pak, habis pada minum, nungguin teman saya tasnya hilang, Pak, di depan Pandawa, mau pulang. Pas itu teman-teman korban lewat di depan PGRI itu, pada turun semua, lari ke tongkrongan saya membawa celurit itu, Pak. Habis itu teplek teman-teman saya membela diri, lari mengejar korban. Habis itu korban ketinggalan tabrakan sama temennya itu, Pak. Terus kamu apa ya? Kamu lempar apa? Saya lempar batu, Pak. Sama apa? Stik lemparnya. Kan nggak mungkin sama batu toh. Pakai apa toh? Batu toh, Pak. Batu. Pakai apa batu? Batu. Apa? Korban ditemukan warga di depan Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah dalam kondisi terluka. Nyawa korban tidak tertolong setelah sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang awalnya mengira korban adalah korban kecelakaan berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku pengeroyokan di rumahnya masing-masing. Adanya penemuan korban di sekitaran MAJT. Di MAJT, korban pada saat itu dilaporkan seolah-olah sebagai korban laka lantas. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit di Pantiwiloso karena melihat kondisi korban yang sangat darurat dari Pantiwiloso, kemudian merujuk ke rumah sakit Ketileng. Nah, dirawat di rumah sakit Ketileng selama kurang lebih 4 hari. Ternyata korban kemudian MD. Dari situ kemudian dilakukan otopsi terhadap korban di Karyadi dan ditemukan tanda-tanda kekerasan sebagai penyebab dari kematian korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. 2 orang tersangka ketua Panpel dan juga security officer menjalani proses pemeriksaan di Polda Jawa Timur selama 12 jam. Keduanya masing-masing dicecar dengan 123 pertanyaan dan juga 42 pertanyaan oleh tim penyidik.
Pemeriksaan 2 orang tersangka tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris, Ketua Panitia Penyelenggara Pertandingan, dan Suko Sutrisno, Security Officer, tak ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam dan langsung pulang pada Selasa malam. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik di Mapolda Jawa Timur, tersangka Abdul Haris dicecar 123 pertanyaan, serta sebanyak 42 pertanyaan pada tersangka Suko Sutrisno. Meski begitu, kedua tersangka ini masih akan menjalani proses pemeriksaan kembali pada pekan depan untuk pemeriksaan tambahan saksi dan juga pencocokan barang bukti. Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa hari ini 2 orang berinisial AH dan SS pemeriksaan dinyatakan cukup. Ya. Namun demikian ya, akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Kemudian besok pada pukul 13.00 penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Kompol WS, AKPH, dan AKP BSA. Kemudian minggu ini juga penyidik akan bekerja secara maraton ya untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang diperlukan dalam proses penyidikan, termasuk mencocokkan berbagai alat bukti yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, 3 tersangka dari oknum polisi dijadwalkan akan dilakukan proses pemeriksaan pada hari ini setelah sebelumnya mengajukan penundaan proses pemeriksaan lantaran belum didampingi oleh kuasa hukumnya. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Kali kedua rencana eksekusi bangunan toko yang berlokasi di kawasan Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung kembali gagal. Pemilik bangunan bersama warga masyarakat terus berjaga di depan bangunan yang bergerak di bisnis sepeda ini. Pihak pemilik yang didampingi tim kuasa hukum tetap kokoh pada pendirian bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah hak miliknya yang bersertifikat resmi. Berlokasi di kawasan Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, puluhan warga masyarakat ini menjaga bangunan toko yang rencananya akan dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Kota Bandung. Penjagaan dilakukan lantaran masyarakat menolak segala bentuk eksekusi atas bangunan ini karena bersertifikat resmi. Sebelumnya rencana eksekusi tersebut akan dilakukan 2 pekan lalu namun gagal. Kali ini pun proses eksekusi kembali dibatalkan. Masyarakat menduga adanya permainan oleh mafia tanah yang mengaku sebagai pemilik bangunan tersebut. Padahal pemilik bangunan yang menjual alat-alat sepeda ini mengaku memegang sertifikat resmi. Ini salah dari pengadilannya ya, jadi salah objek tapi dipaksakan memang harusnya memang dibeda. Udah yang kedua berarti? Ya, yang kedua dan harapan saya ya tidak ada lagi lah gitu ya. Upaya-upaya apa selama ini sudah dilakukan Pak Sigit untuk mempertahankan? Ya, kami sudah hampir semua kami hubungi ya dari Bawasiwas, Satgas Mafia Tanah ya, Ombudsman juga sudah kami ya, termasuk di yang prosedur perdata ya dengan perlawanan. Bila mana tetap dipaksakan untuk dilakukan eksekusi, nanti pihak Bapak akan seperti apa, Pak? Ya melawan habis-habisan ya, karena ya ini hak kami lah gitu. Dan ini memang harus jadi contoh bahwa tidak boleh pengadilan melakukan apa ya sewenang-wenangan. Selain bangunan toko, di sebelahnya pun ada rumah tinggal yang juga terkena imbas eksekusi. Meski demikian, pihak pemilik kedua bangunan bersikeras dan menolak eksekusi karena merupakan pemilik yang sah sesuai sertifikat. Mereka mengancam akan melakukan perlawanan jika eksekusi dilakukan. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Universitas Gadjah Mada mementahkan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Rektor UGM Ova Emilia yang memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya. Dalam keterangannya, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pihak kampus, Joko Widodo merupakan mahasiswa angkatan 1980 dan dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dan bukti kelulusan dokumen yang dimiliki kampus. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami, Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua,
Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Keterangan pers ini adalah upaya kampus untuk menjawab berkembangnya isu bahkan sudah masuk ke ranah gugatan terkait ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tudingan ini dilontarkan pertama kali oleh seseorang bernama Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover yang melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu di Pilpres 2019 pada 3 Oktober 2022 lalu. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PNJKT.PST. OVA berharap dengan keterangan pers ini dapat menghentikan polemik yang berkembang di masyarakat. Dengan keterangan ini jelas bahwasanya secara legal disertai dengan berbagai dokumen, Presiden Jokowi memang benar lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.